tumben nih pakai belangkon. Belangkonnya belangkon pencitraan karena biar ketok wong Jawa ya. Mosok sih mas? Penting untuk nyaper sini siapapun berusaha untuk mirip apa pakai tradisi Jawa, bukan apa-apa ya, bukan ini ras ya, bukan, tapi Joyoboyo sendiri kan meramalkannya begitu tuh, pakai nama no itu kan, Notonogoro. Notonegoro itu pertanda Jawa kan. Selain Anis yang suka band ketok wong Jawa gitu, waktu itu Habibie juga sempat pakai belangkon, ya kan. Kemudian itu Refli Harun kadang-kadang pakai belangkon band ketok wong Jawa, ya kan. Tapi Refli Harun tuh belangkonnya kan apa ya, kayak belangkon Sunda itu ya, Iya, band ketok menghargai budaya. tradisi gitu kan. Tapi ini akhir-akhir ini kampanye-kampanyean Anies ini juga udah agak sepi ya. Nah, gimana nggak sepi? Bukan sepi karena apa ya? Rakyat bosen dengan apa yang dikampanyekan, apa itu saja. Kemudian kan sudah terbukti dia di DKI waktu gubernur, nyaris janjinya kurang kan yang direalisasi, ya kan? Iya, rumah di 0% itu ya. Ya, Tidak jadi optimal. janjinya bohong, jadi kesannya Terus itu. apa, penanganan banjir juga kurang ya kayaknya. Bukan kurang lagi. Banyak yang nggak dilakukan kan selama ini, malah Heru ini. Tapi kan mungkin karena COVID mas. Alah, COVID alasan enggak lah. Apa ini Heru bisa ngerubah ini anu Ciliwung segala macam kan. Heru. Kita lihat kampanye yang beberapa minggu terakhir ini ya, ini juga kayak kekurangan ide ya, atau kekurangan gagasan untuk apa ya, untuk menyampaikan. Terkesan blunder kalau menurut saya. Misalnya ngomentarin batik itu ya nggak perlu itu kan. Apakah atau aslinya itu ya saya nggak tahu, aslinya atau blunder saya nggak tahu. Menurutku mungkin aslinya. Jadi nanti kalau jadi presiden dia tidak akan menghargai kekayaan budaya kita, itu aslinya itu. Tapi ya mau segitunya mas, Di luar pencitraan itu kecolongan dia. Setelah apa rekamannya itu viral, mungkin dia nyesel dan disalahin timnya nih. Wah, kok bisa blunder gitu. Kasihan banget ya. tapi sih ya kita berharap lah siapapun nanti yang jadi presiden, apakah Prabowo, apakah Ganjar, ini bisa membawa republik ini menjadi lebih baik. Kalau bisa ya jangan bapak politik identitas lah. Tapi politik identitas itu apakah masih mau digunakan di Pilpres ini? Kemungkinan Ini Indonesia mas, berbagai cara ditempuh kan. berbeda dengan ketika di DKI Jakarta. Pasti akan dihitung ya, dihitung apa ini akan dipakai apa enggaknya itu. Dihitung kali orang-orang nekat kan kadang-kadang segala cara dipakai, ya kan? Kemudian kalau walaupun sekarang berubah warna menjadi seolah-olah nasionalis itu, tapi track record dia sebagai bapak politik identitas kan nggak bakal dilupakan rakyat. Apakah itu masih melekat? Masih, rakyat masih niteni. Oh ya, iki wong iki senengane make agama untuk kepentingannya kan. Itu buktinya presiden atau Jokowi masih mengingatkan supaya tidak memakai politik identitas ya kan. Itu artinya masih ada kekhawatiran itu, atau intelijen masih melihat itu, ya kan. Dan itu saya kira kecolongannya Nasdem ya. Nasdem ini salah langkah sebagai partai nasional demokrasi, Iya, yang
Nasional Demokrasi sekarang menjadi partai, maaf ya, Nasdrun. Jadi Apa Nasrun, Mas? alah, wis do ngerti kabeh rakyat aja etok-etok gitu. Nah, nasionalis kadrun. Oh ya. Ya, 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 itu ya. kalau misalnya eh, yang dirugikan itu justru Nasdem sekarang setelah mengusung Anies, ini setelah ya hasil survei setelah ya, menurut SMRC itu Nasdem jadi anjlok, jeblok, jadi cuman 3, jadi nggak masuk Senayan itu. Tidak memenuhi syarat ya. Iya, mengorbankan begitu rupa. Dan ini kalau kita lihat, Mas, antara Nasdem dengan Anies ini memang apa ya, ada simbiosis mutualisme, Heeh. saling tunggang-tunggangan. Iya, mungkin Kalau kita lihat ya, kayak tumpak-tumpakan lah. Mungkin gini, Anies nunggangin Nasdem untuk eksis safari politik, ya, dan Nasdem mengeksploitasi Anies lah, iya. ya kan? Dengan harapan bisa menaikkan elektabilitas partainya. Saya kira itu ada unsur balas budi segala sih ya. Jadi Balas budi dari segi yang mana ini, Mas? Anies bagian dari Nasdem yang pendiriannya ya. Kemudian Anies waktu jadi gubernur DKI, Nasdem kan diuntungkan tuh banyak hal, ya kan? Apakah Prabowo, apakah Puan Maharani, atau Ganjar Pranowo, yang penting Republik ini aman, tentram, rakyat adil, makmur, sentosa, sejahtera, dan lain sebagainya. Sampean kok ngikut gayanya Anies ya, kayak penyair menata kata-kata sedemikian rupa. Jadi gini, kalau kita bicara tadi jangan bilang Anies ini pinter merangkai kata-kata. Ini memang banyak rangkaian kata-kata Anies yang viral, Mas. Iya, contoh ketika dia bicara soal banjir. Anies kan menggambarkan bahwa ada taman, saat hujan, taman itu digenangi air. Dan itu bukan banjir, Mas. Air hanya parkir di situ. Iya. Itu yang pertama. Ada lagi juga nih kalimat-kalimat yang lucu. Ketika bicara soal kemacetan Jakarta. Kalau nggak pingin macet ya ke Jakarta ya jam 2 malam, gitu kan. Jadi ini memang apa ya? Ngeles ya. Ya saya nggak tahu apakah ini guyonan, apakah ini Anies ini tidak punya cara lain lagi untuk menjawab sebuah pertanyaan. Tidak punya cara untuk mengerjakannya, memperbaiki, mencari solusi ya jawabannya ngeles gitu. Ada lagi nih, Mas ya, dulu awal menjadi gubernur itu kan membuat satu apa ya, karya instalasi dari bambu itu getah-getih. Ini juga kontroversi kan. Dan setelah itu buang-buang duit itu. Iya, itu ia beralasan bahwa memberdayakan petani bambu dan seniman bambu kan gitu. Padahal kan masih banyak cara yang lain kan untuk memberdayakan masyarakat petani bambu dan pengrajin bambu kan. Mungkin dengan cara mengajak masyarakat Jakarta ini menggunakan perabotan seperti apa ya, alat makan, tempat makan itu dengan bambu ini kan akan lebih apa ya, lebih kontinu, lebih jangka panjang gitu kan. Iya. Seperti itu. Kalau sampean tadi nyebut pandai merangkai kata, sebenarnya saya lebih senang nyebut dobos. Dobos itu ya cipri sopo sih diomongke ya. Kalau orang yang nggak ngerti bisa terbius sih. Tapi dobos gak emang sini.